Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya pribadi merasa terhormat diterima sama Mama Draja, direkomendasikan sama Kamu Laras dan disaksikan oleh seluruh keluarga besar dari keluarga besar Pasurukan. Insya Allah Allah. Ini kita langsung bersama Mama Derajat. Beliau adalah pemilik dari Pasurukan Lokal Ganda Sasmita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampai. Boleh bertanya Mama langsung saja ya. Kita akan tanyakan apa maksud dan tujuan dari didirikannya Pasurukan Lokal Ganda Sasmita ini. Ya. Pasurukan Lokal Ganda Sasmita itu aslinya adalah sebuah perguruan torekot Santaria maupun torekot Qadiriyah. Torekot Santaria yang kita dapat dari Eyang Uyut Saringgi Limbangan, ataupun juga torekot Qadiriyah diambil juga dari Uyut Saringgi di Limbangan. Tapi selain daripada itu, torekot Santaria yang berkembang di Pasurukan ini, saya mendapatkan baiat talqin dari Mama Arjaen, yang mana kalau ke atasnya itu ada dari Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang maupun Sunan Kalijogo. Itu yang disebut dengan Pasurukan. Jadi Pasurukan Lokal Ganda Sasmita artinya Pasurukan itu tempat saling menempuh jalan menuju kepada ketuhanan ala torikoh. Itu makanya dinamakan Pasurukan. Kita tidak namakan pesantren karena memang suluk itu artinya perjalanan hidup seorang salik untuk menuju kepada Tuhan. Nah, itu Pasurukan. Loka itu artinya bahasa Sundanya tempat. Ganda itu adalah double. Ganda itu melipat gandakan. Sasmita adalah kewaspadaan. Jadi apa yang perlu diwaspadai adalah waspada bahwa kita ini bagaimana caranya kita menempuh kehidupan itu supaya bisa betul-betul merasakan kehadiran Tuhan, kehadiran Allah, kehadiran Rasulullah. Itu inti daripada kalimat Lokal Ganda Sasmita. Selain daripada Pasurukan Lokal Ganda Sasmita, di sini ada Museum Pusaka. Museum Pusaka ini bernama Graha Liman Kencana. Graha Liman Kencana. Jadi identik, banyak ada kata-kata liman lebih identik dengan wali-wali yang ada di Limbangan. Jadi kenapa kita membuat yang disebut dengan Graha Liman Kencana ini dengan mengumpulkan banyak pusaka seperti ini? Tujuannya adalah membangkitkan kembali semangat orang Sunda. Banyak orang Sunda yang tidak paham bahwa ajaran ketuhanan yang paling sejati, yang paling banyak, yang paling dalam adalah dari tokoh-tokoh kesundaan. Cuman ada cumannya, orang Sunda ini dari dahulu kala sampai dengan sekarang itu tidak ingin dikenal orang. Sehingga manuskrip ataupun misalkan karangan-karangan guru-guru kita itu tidak di dalam bentuk tulisan. Contohnya Sunan Gunung Jati, jelas-jelas orang Sunda. Apakah Sunan Gunung Jati membuat buku? Enggak. Nah, terus kemudian apakah turunannya juga membangkitkan membuat juga buku? Enggak juga. Sehingga ajaran Sunan Gunung Jati yang turun ke saya ini adalah ajaran Sunan Gunung Jati yang turun temurun. Dari Sunan Gunung Jati ngajarin ke Sunan Bonang ngajarin ke Sunan Kalijaga, terus sampai ke Mama Arjaen, dari Mama Arjaen ke itu turun temurun. Akhirnya ajaran itu ya seperti itu bentuknya. Nah, berbeda dengan orang-orang tradisi-tradisi di Jawa. Mereka punya buku, demikian juga para raja di sana itu membuat buku, sehingga turunnya ajaran itu ada peninggalan yang berbentuk buku. Sementara kalau di kita ini, di Tatar Sunda ini kurang yang berbentuk buku. Ya, jadi itu kendalanya orang Sunda. Nah, untuk bisa membangkitkan kembali bahwa Sunda ini adalah
suatu suku bangsa yang hebat, akhirnya saya ini mengumpulkanlah pusaka-pusaka ini. Jadi membangkitkan apa, supaya ada girohnya, ada semangatnya orang-orang Sunda ini. Nah, kita kumpulkanlah pusaka-pusaka, termasuk di sini ada pusaka Kujang, ada pusaka-pusaka lain yang mana lebih identik dengan keprabuan Siliwangi. Nah, ini yang kemudian kita kumpulkan. Ada juga pusaka-pusaka dari yang mungkin yang banyak di sini dilihat dari keraton-keraton Surakarta gitu kan. Keraton Surakarta ini tentunya bersejarah semua, seperti misalkan ayeuna kita membaca lagi dari kerajaan Majapahit yang kemudian kita koleksi di sini adalah apa? Supaya kita ada warisan kepada anak cucu kita, bahwa bangsa ini adalah bangsa yang besar, bukan bangsa yang kecil. Dan kenapa saya adakan di Tatar Sunda adalah supaya apa? Orang Sunda harudang untung terus-terusan kita ini berkecimpung di bawah, mangga kapayunan kurang mah sekali-kali harus dipayun ulah mangga kapayunan terus saya gitu kan. Orang Sunda mah selalu miwarang batur untuk pergi duluan. Nah, orang Sunda tuh nggak bisa begitu. Kebetulan mungkin ada Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada saya sehingga mama teh membeli ini semua, kita koleksi dari berbagai tempat, bahkan ada yang dari luar negeri kita bawa kembali ke Indonesia. Untuk apa? Bangkit dari orang Sunda itu barang bangkit atau tong begitu aja. Intinya begitu. Saya ini pengen nanjurkeun. Nah, kembali lagi, ini yang menjadi kendalanya abunya, Bu. Ya, teh. Jadi yang jadi kendala itu di orang Sunda itu suka lamun aya nu piti payun, kalau ada yang duluan dia membuka satu misalkan wahana yang seperti ini, merasa orang oge boga. Nah, gitu. Jadi sehingga tidak akan ada kemajuan kalau begitu terus-terusan mah. Nah, bersaing di dalam. Kalaupun mau bersaing dengan orang luar negeri gitu, bahwa ini keris ini adalah bahannya dari anu gitu kan. Ya, sekarang kembali lagi, saya ini juga kan punya warisan-warisan lain, yaitu warisan apa? Saya ini adalah pembina, mama juga pembina di Masjid Syekh Datul Kahfi maupun di Makam Sunan Gunung Jati. Itu semuanya adalah demi apa? Demi ngamumule orang Sunda. Gitu, ngamumule orang Sunda kan, Bu. Yeah. Jadi kawan, inilah yang kadang-kadang jadi, jangan kita jadi apa, melecehkan orang Sunda sendiri. Saya itu paling tidak setuju ada ngawinkeun keris. Nggak usah kayak begitu. Walaupun itu mungkin saja ada di dalam budaya, tapi selama ini saya tidak pernah membaca literatur ayana gitu ngawinkeun keris. Gitu, nu aya ngawinkeun keris Dayanti aya. Semua aya keris dikawin-kawinkeun. Nah, inilah yang menjadi orang Sunda teh akhirnya dianggap apa? Dianggap sebagai sesuatu yang mistik. Nah, terlalu percaya mitos akhirnya. Inilah yang kurang menjadi baik. Intinya jadi teh. Nah, ini yang harus dirubah. Nah, seperti misalkan kita mengembangkan dulu, kenapa ya kalau memandikan keris mesti ada kembang-kembangan, sarupaning kembang-kembangan segala macam, ada kopi pahit, ada segala macam. Nah, dulu kopi pahit itu waktu zaman Kang Diki masih jumeneng, antara kopi pahit dengan kopi yang manis, ternyata kopi pahit itu daya listriknya lebih besar daripada yang namanya kopi manis. Makanya orang zaman dahulu karubun Sunda menyediakan apa-apa pakai itu sebagai apa? Sebagai perantara mediasi energi ke alam energi semesta yang tak kelihatan ini. Pakailah alat itu, kita tes. Bahkan kita di sini waktu itu pernah
ditutup lah itunya, kalau pakai bahasa Sunda mah bunga-bunga kurang tumbuh. Ketika kita tumbuh dengan yang disebut dengan logam pintar di tengahnya, ternyata si bunga itu sendiri mengeluarkan, bisa menyalakan lampu. Itu bunga ditubuh. Jadi ini ternyata orang Sunda itu mengajarkan kepada kalau orang ini mengajarkan kepada anak cucunya ini adalah sesuatu yang lebih pintar sebetulnya. Cuman apakah kita ini bisa menggali atau enggak kan gitu. Nah, kita pindahkanlah dari alam mistiknya segala rupa itu menjadi alam realita. Realitanya itu begini loh, Bu, gitu loh ya. Ini bahwa yang namanya kopi pahit itu bisa mengantarkan di situ, itu bisa nyala. Lampu bisa nyala dengan kopi pahit. Dengan cat apa? Enggak pakai dengan cat apa, kita taruh aja di namanya ini, kita bikin pakai logam, di tengahnya kita taruh kopinya, di tengahnya lagi pakai logam pintar buat negatif dan positif, ditempelkan begini, nyala lampu. Bahkan waktu itu kopi itu di sini kita praktekkan, kopi pahit kita tumpahkan ke alat itu, ke kotak itu bisa ngecas HP. Bisa ngecas HP. Ini bukan khayalan, bukan mitos, kita sudah praktek di sini membuktikannya. Nah ini jadi orang teh harus ngirim teh kepada yang seperti itu, merubah mindsetnya dari segala sesuatu yang mistik menjadi tidak mistik. Nah inilah yang disebut dengan target pendidikan. Nah kalau orang misalkan, kalau kita di sini semua pusaka silahkan dicek pakai alat metal itu kan, metal checkernya itu bener nggak ini, misalkan sekian abad yang lalu. Nah, setelah kita yakini bahwa itu betul-betul terjadi, nah baru kita yakini, oh ternyata orang-orang zaman dahulu kala teh bikin begini teh, seperti itu. Nah, pernah nggak ada orang Sunda yang memikirkan bahwa batu meteor itu adalah ada di dalam hadis Rasulullah? Kan nggak pernah ada, karena kita udah terlanjur ke banyak teknisnya gitu kan. Padahal yang namanya batu meteor itu adalah batu dari zaman Iskandar Zulkarnain dulu, ketika dia susah membunuh lawan-lawannya yang punya keahlian kekebalan yang segala rupa, itulah dibikin dari batu meteor dicampur dengan besi, kemudian sesakti apapun pasti akan kena. Nah kemudian Raja Arab membikinlah jambea itu kan, besinya dari Damaskus steel atau misalkan dari ini besi yang kemudian dicampur dengan batu meteor, sehingga yang namanya raja-raja Arab itu bisa membunuh lawan-lawan. Karena beracun. Iya, bukan beracun, jadi memang tajamnya luar biasa. Nah inilah yang dipakai di keris-keris itu, gitu. Jadi inilah yang artinya mindset orang Sunda ini harus berubah. Jangan terus-terusan karena mistik dan mistik baik, jangan. Tapi cobalah belajar yang lebih ilmiah lagi, gitu. Yang lebih ilmiah lagi kita tingkatkan kujang. Kenapa kok ada kujang seperti ini? Kujang teh apa? Nah, bukan cuma kujang, bukan janji, bukan janji. Cing atuh teliti bahan kujang teh naon, gitu. Nah, kebanyakan orang Sunda itu dibobodo lagi. Karena apa? Mindset orang Sunda yang kebanyakan mistik itu melahirkan banyak orang Sunda yang dibobodo ke batur. Nah, ini pusaka raja, raja mana? Ini raja anu, nih pusakanya berupa kujang, kan gitu nih. Tapi kok pusaka kujang teh rompang? Mungkin nggak kita ini apabila kita menjadi seorang raja, kita ngadu kujang teh seperti ke tak mal mungkin dah itu mah yang dilakukan begitu mah kalangan kalau sekarang mah mungkin tingkatannya bukan perwira, artinya tentara-tentara yang pangkat rendah atau prajurit-prajurit yang pangkat rendah. Kalau yang adu pedang atau adu itu, sedangkan raja jaga wibawanya, cukup dengan kesaktiannya saja. Mungkin nggak kujangnya rarompang, mungkin maka ada di sini nggak ada kujang rarompang, gitu. Karena betul-betul punya raja. Ini yang kasihannya tuh seperti itu. Kita ngambil pusaka yang misalkan dari Pakubuwono 7, Pakubuwono yang masa-masanya udah ratusan tahun yang lalu, kenapa masih awet?
Karena apa? Di keraton itu sangat sangat dimuliakan yang namanya pusaka. Mungkin nggak kalau pusaka itu rompang? Nggak mungkin. Nah, sementara ini orang-orang ini, iya kujang, kujang mana? Kujang si Raja Rompang. Ini yang jadi akhirnya karena apa, mindset orang Sunda dibobodo ke Batur. Saya nggak mau orang Sunda itu seperti itu kan, gitu kan. Jadi hayu orang bebarengan, kita sama-sama untuk apa? Untuk sama-sama mengkaji ini. Karena ambunya kalau yang namanya budaya itu kan budi dan daya. Budi itu artinya akhlak kelakuan, daya itu seperti apa, kan gitunya. Nah ini orang-orang Sunda itu harus bisa membangkitkan kembali ini di dalam dari sisi kita museum pusaka ini, Liman Kencana ini. Kalau dilihatin lagi, emang apa untungnya saya ngumpulin begini, dijual karena pernah kan gitu, boro-boro ngalap bati gitu kan. Kita nyari bati aja nyari untung dari pusaka ini nggak pernah, malah yang ada pengeluaran karena perawatan pusaka itu kan mahal, nggak ada yang kecil. Ini murid-murid saya segini kumpul banyak-banyak sudah pernah ada dimintain iuran, nggak pernah ada murid-murid saya ini yang dimintain iuran lah beli minyak wangi tuh, beli hiyo, nggak pernah. Saya selama berdiri 30 tahun Pasuruan Loka Ganda Sasmita itu tidak pernah saya meminta untuk namanya bikin bangunan, bikin perawatan ini, enggak. Gurunya mah tetap kerja sendiri. Tepuk tangan dulu. Jadi itu 30 tahun, selama 30 tahun inilah yang menjadi kemudian cita-cita saya. Jadi kemudian saya kumpulkan lagi buku nih di dalam itu tadi program budaya ini, program budaya yang lain kita ciptakan lagi, kita bikinkan buku lagi. Yang semalam kita acara Maulid itu kita bikinkan buku tawasulan. Buku tawasulan ini adalah buku asli yang memang isinya ini dibikin oleh para wali songo, Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, Sunan Wahdat. Itu untuk apa? Untuk Sunan Kalijaga. Untuk apa? Untuk dibaca setiap malam-malam tertentu. Dibukukanlah oleh yang disebut dengan Abah Umar. Abah Umar itu kalau nama aslinya di Pamuragan Cirebon, bernama aslinya itu Habib Umar bin Yahya. Sampailah kepada kita, di situ ada Raja Kalacakra, dibikinkanlah buku-bukunya. Cuman buku-buku ini kalau kita ekspos lagi yang sama buku ini, kalau kita banyak pendengaran, banyak yang protes banyak yang protes apa artinya? Wah ini mah nggak budaya Islami, nggak budaya ini, kan gitu. Simpang siur. Kita dibikin simpang siur. Kalau kita ini bukan pejuang, banyak kedengerin ini, nggak banyak kedengerin ini, itu buku tidak akan pernah terbit. Ya, kamu. Jadi kita juga ngumpulin pusaka ini. Kalau kita dengar ini musyrik, ini apalah segala macam. Emang selama hidup ini saya pernah muja-muja keris? Nggak pernah juga. Hanya supaya karena orang pengen supaya tahu bahwa di tahu sejarah, bahwa di Tatar Sunda khususnya di daerah Limbangan, Cibatu ini, Garut khususnya, ini menjadi sentral budaya Nusantara. Jadi inilah yang saya butuhkan. Dari ngumpulin pusaka seperti ini, apakah saya ada terkait bisnis dengan pusaka-pusaka ini? Nggak ada. Menjual menjual nggak pernah, minta bantuan nggak pernah. Boleh ditanya ke Pemda provinsi, ke Pemda kabupaten, atau kemana saja. Pernah nggak yang memberikan bantuan untuk mengembangkan ini? Nggak ada. Sedangkan pusaka ini 1000 loh. 1000 pusaka. 1000 pusaka. Dari mana saja kalau boleh tahu? Ini termasuk dari Arab ada, kan pusaka Jambia ada. Pusaka yang saya kembalikan adalah pusaka Kujang. Salah satunya pusaka Kujang itu tadinya ada di Semenanjung Melayu. Dari Malaysia, dari Terengganu saya bawa ke
sini Ditemukan di Kelangkan, ya sampai saya bawa kemari juga. Nah, pusaka-pusaka itu saya bawa apa? Supaya orang Sunda teh bangga. Bentuknya juga kujang teh beda dari yang lain. Gitu. Ini supaya tahu orang Sunda teh, orang Sunda kamu tuh kalian itu semua pernah menguasai tanah Patani di Thailand, pernah juga menguasai Malaysia, pernah menguasai semua segala macam. Yang mana cikal bakal ajarannya itu dari Tatar Sunda. Nah, ya jadi supaya wacana jadi terbuka gitu deh. Wacananya jadi terbuka. Jangan kita tuh orang Sunda mutak aja di situ. Bentuknya lain-lain. Mungkin nanti selanjutnya nanti dikasih tunjuk Dodi gitu kan. Seperti apa sih yang namanya pusaka-pusaka lu tadinya itu punya orang Sunda gitu. Ini bukan pusaka karangan gitu teh. Jadi kembali lagi jadi abiwain ngobrolnya apa. Jadi wacana ini yang harus dibuka bahwa pusaka Sunda itu seperti itu. Nah gitu. Jadi alangkah bangganya juga saya menerbitkan buku lagi. Kemarin saya kumpulin Layang Muslimin Muslimat, itu asli buatan orang Garut, yang mana si Layang Muslimin Muslimat ini telah go internasional sebetulnya kalau orang yang bisa menerjemahkan makna daripada ajaran Sunda. Orang Sunda ini adalah tokoh monoteisme, tokoh tauhid. Bahkan sebelum Kangjeng Rasul itu lahir, maulidnya itu belum ada, Rasul dengan Muhammad Rasulullah itu belum lahir, orang Sunda mah sudah tauhid. Gitu. Nah ini untuk membuktikannya tentunya kan harus ada karangan-karangan yang tulisan-tulisan sesepuh orang baheula yang diangkat lagi. Nah itu saja tujuan saya, nggak ada lagi. Gitu. Nyambung. Sugan teh misalkan mun diulang ka dieu sugan abdi ngarepkeun bati gitu. Gitu. Apakah saya juga banyak di YouTube? Enggak juga. Ini mah karena Ambulara saya mengundang saya untuk berbicara, jadi saya mau. Gitu. Karena begini, Mama ini adalah tokoh sesepuh yang patut kita banggakan karena beliau punya visi misi untuk mengumpulkan sejarah yang pernah hilang dengan bukti-bukti otentik, yaitu dari pusaka. Dan harusnya masyarakat Garut utamanya harus bangga memiliki Mama. Nah, kalau tidak ada Mama yang bersusah payah berjuang mengumpulkan benda-benda pusaka ini, kita akan kehilangan sejarah. Kehilangan sejarah berarti kita kehilangan ada sejarah di Garut ini. Saya mendapatkan dari Mama doa-doa para syekh-syekh, para ulama-ulama Garut yang doa itu memang tidak pure Arab ya, tapi ada bahasa-bahasa Sundanya ya, yang ini yang patut diangkat juga gitu. Bahwa leluhur kita, karuni kita terutama Cipatu, Limbangan, Garut secara khususnya ini punya karya sastra. Karya sastra itu bentuknya apa? Bentuknya mungkin dia doa-doa, wirid, udah itu karya-karya yang nyatanya berbentuk pusaka-pusaka. Jadi buat saya pribadi, Mama adalah satu sepuh yang memang berjuang untuk mengumpulkan yang hilang, supaya kedepannya kita orang Sunda, terutamanya orang Garut khususnya itu memahami, mempelajari kembali nilai-nilai budaya di wilayah kita sendiri. Jadi satu kebanggaan bahwa adanya Pasurukan ini, museum ini bukti nyata karya dari para leluhur karuni kita. Dan Mama sebagai pelaku pejuangnya, ya kita pun harus mengucapkan terima kasih kepada beliau. Luar biasa ya, Bu ya. Luar biasa. Berulang kali saya katakan, bangsa yang hebat adalah bangsa yang memiliki rakyatnya yang mampu menghargai, menghormati dan
bahwa orang Sunda itu bangkit kembali. Bangkit dalam arti kata orang Sunda itu bangkit kembali. Jangan eker-ekeran di bawah, eker-ekeran terus. Kalau ada orang yang punya kemajuan pasti akan direngkas kuno sejen. Gitu aja terus aja begitu dari belakang. Untung kenanya ke saya karena saya itu padulian. Bodoh amat. Jadi lamun cek paribasa mah, lamun cek paribasa, cek pakai bahasa Sunda nama kampil nama kieu. Dipuji moal jadi mulia. Direndahkeun moal jadi hina. Tah, jadi rek muji rek hina paduli gitu ya kan. Namanya kita begitu gitu. Manasinan. Inilah orang Sunda nih. Untungnya mengenai kepada diri saya. Coba kalau mengenai ke orang lain, langsung jalan-jalan usaha orang misalkan, tetehnya bikin usaha misalkan orang mengumpulkan budaya anu. Ketika orang itu digoreng, maka teteh susah lagi mencari apa? Mencari teman bisnis, mencari dari goreng, dijelekin si anu masih mama anu gitu kan. Jadi sehingga ruang bisnisnya ini, ruang usaha tadinya menjadi sempit gara-gara dijelekin. Kalau saya itu paduli rek digorengkeun pe. Mana sih dan urang teh barang penta? Tentu teu barang penta. Independen. Mandiri. Nah, Bapak ini kan menyangkut sumber daya manusia dari suku Sunda yang memang dinilai tidak stabil ya. Cara Mama membangkitkan sumber daya manusia dari suku Sunda seperti apa? Ya, jadi suku Sunda ini ngebangkitkannya ini, makanya ini kan mayoritas orang Sunda. Hai orang Sunda. Ini orang Sunda. Jadi ini sadayana orang Sunda. Kenapa kita membangkitkan apa istilahnya daya atau kekuatan sumber daya manusia ini dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara kita bikin tawasulan, yang bahasa tawasulannya itu ada Arabnya juga, ada Sunda.